aplikasi pembagian menggunakan penguraian unsur bilangan di dalam matriks parsial. Ini ada beberapa menu, ada teori, ada petunjuk, ada teknik 1, teknik 2, teknik 3, dan mencari nilai sebenarnya. Ini sudah saya sampaikan pada sesi YUM pertama maupun kedua. Jadi ini kita bisa menggunakan aplikasi, dan aplikasi ini bisa untuk mengajar kepada putra-putri kita atau kepada siswa-siswi kita. Di sini sudah ada teorinya, yaitu teori untuk mencari hasil pembagian ya. Kemudian ada petunjuk. Petunjuk itu untuk menjalankan aplikasi ini caranya bagaimana sudah ada di situ ya. Coba kita lihat, kita klik teori. Nah, ini teorinya apa? Ya, pembagian dekomposisi matriks parsial, yaitu pembagian dengan cara menguraikan unsur bilangan ya. Jadi ini sudah tertulis di sini. Kemudian kita back kembali. Nah, kemudian petunjuk. Ini petunjuk penggunaan aplikasi ya, sudah tertulis semua. Ini cara menjalankan aplikasinya bagaimana ini. Nah, kemudian kita kembali. Kemudian teknik 1. Nah, ini teknik 1 di mana kita bisa apa ya? Di sini ada level 1, 2, 3, 4 sampai 10. Level ini menunjukkan besarnya penyebut ya. Kalau level 1 berarti nanti penyebutnya 1 sampai 10, kemudian level 2 itu 11 sampai 20 dan seterusnya ya, sampai 99 atau 100 gitu. Jadi ini angkanya agak ya, karena ini kebesaran, ini font size-nya kebesaran, nanti bisa dikecilkan. Ini tidak masalah, yang penting nanti aplikasinya jalan. Kita ke yang teknik 2 ya. Teknik 2 ini. Nah, kita coba sekarang ya untuk teknik 2 ini. Jadi pada sesi YUM pertama kedua sudah saya jelaskan bahwa mencari hasil pembagian dengan cara menguraikan unsur bilangan itu ada 3 cara ya. Ya, ada 3 cara. Bisa mengambil angka yang hasilnya angka bulat. Kemudian yang teknik kedua itu hasil penguraiannya itu kalau dibagi penyebut nanti bisa tengahan. Kemudian yang teknik ketiga itu kita mengambil angka yang umpama 144 dibagi 8, kemudian diambil dari depan 14 misalnya ya. Kita tidak harus mengambil angka di bawahnya 14, tidak, tapi kita juga bisa mengambil di atasnya. Ini coba saya klik ya, ini level 2 ini. Teknik 2 ini. Teknik 2 itu dalam penguraian nanti hasilnya kalau dibagi penyebut bisa tengahan gitu. Itu ada petunjuknya, klik area di sebelah kiri notasi pagar. Kita klik. Nah, 7 ya, kita mengambil 7. Kemudian klik area di sebelah kanan notasi pagar. Kita klik lagi. Nah, 7 diuraikan menjadi 4,5, notasi pagar 2,5. Klik sekali lagi untuk memasukkan angka puluhan pembilang. Nah, 2,5 diletakkan angka puluhan, 2 di belakangnya menjadi 25 plus 2 sama dengan 27.
klik di sebelah kanan notasi pagar, kita klik lagi ya, kita klik. Nah kemudian sesuai dengan petunjuk ya, kita klik saja nanti biar enggak. Nah ini cara. Nah kemudian klik notasi pagar yang kiri, kita klik di sebelah kiri notasi kan tengah itu, kemudian di sebelah kanan bulat ya, notasi pagar dibuang, kemudian mengundurkan koma hasil di sebelah kiri notasi menjadi 0,5 menjadi 5 ya, kemudian ditambahkan hasil di sebelah kanan notasi, klik. Nah begini, kemudian kita klik lagi tanda plusnya menjadi 8, notasi pagar 1, kemudian kita klik titik-titik di sebelah kanan tanda sama dengan. Nah hasilnya 81, jadi 729 dibagi 9 sama dengan 81, bisa dicek ya. Ini sama ya. Nah, klik sekali lagi. Nah, jadi untuk teknik 2 itu hasilnya hasil penguraian kalau dibagi penyebut bisa tengahan. Nah, itu. Nah, ini ya. Itu. Kemudian kita juga bisa kita juga bisa memasukkan pembilang dan penyebut secara manual ya. Itu kan ada pembilang itu, kemudian ada penyebut ya. Kalau kita mau memasukkan pembilang dan penyebut, kita kalau pembilangnya dulu ya, pembilang kita klik pembilang, kita clear dulu, ada clear di situ ya, clear untuk menghapus semua tag. Nah kemudian kita klik pembilang. Nah kemudian kita ketik menggunakan ini tombol-tombol ini. Jadi kita tidak memunculkan keyboard ya. Di sini sudah saya buat tombol-tombolnya untuk memasukkan angka. Misalnya 144. Kemudian klik penyebut, misalnya 8 ya. 8. Nah, enggak jalan. Nah, supaya nanti kita clear dulu pembilang 144, penyebut. Kadang kita perlu menekan agak kuat ya. Nah itu ya sudah ada ya 8 ya. Nah kemudian kita masukkan penyebut, kemudian klik untuk menampilkan instruksi berikutnya. Kita klik penyebutnya, klik. Nah klik area di sebelah kiri notasi pagar, kita klik ya, kita 144 diambil 14. Nah kemudian di sebelah kanan notasi kita klik. Nah 14 diuraikan menjadi 12 notasi pagar 2, karena nanti kalau kita mengambil 12 dibagi 8 itu tengahan, seperti yang sudah saya contohkan di sesi Zoom ya. Kemudian kita klik. Nah di angka satuan 4-nya ditaruh di belakang hasil di sebelah kanan notasi ya. Setelah itu kita bagi 12 dibagi 8 ya, hasilnya 1,5, kemudian 24 dibagi 8 hasilnya adalah 3. Nah kemudian klik notasi pagarnya. Nah, jadi membuang notasi sama halnya mengalihkan 10 hasil di sebelah kiri notasi atau mengundurkan koma 1 langkah. Kita klik. Nah jadi 15 ditambah 3, klik titiknya. Klik tanda plusnya. Nah
hasilnya adalah 18. Jadi 144 dibagi 8 sama dengan 18. Itu ya. Jadi nanti bisa dicoba-coba. Kita next saja. Nah, ini ke teknik yang ketiga ini. Kita coba ya. Nah, ini. Jadi ini ya. Nah, ini ya. Jadi bisa dicoba-coba ini. Ini sangat membantu ini untuk mencari hasil pembagian. Jadi nanti kalau kita sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini ya, kita nanti tanpa aplikasi kita bisa mencari hasil pembagian dengan mudah, cepat, dan praktis begitu. Nah, kemudian kita ke home coba ya, kita ke home. Oh ya, di situ ada backspace ya. Backspace itu nanti ketika kita menulis salah, kita hapus, kemudian kita tulis benarnya. Misalnya, nah kita clear dulu ya, clear. Kita misalnya mau menulis 532 misalnya, 532 tapi keliru. 5334 ya, 534. Nah, kita bisa menggunakan backspace-nya untuk menghapus. Nah, ini kan. Nah, 32. Nah, demikian juga untuk yang penyebutnya ya. Misalnya kita mau 24 kok ternyata kita menulis 21. Nah, kita dulu. Itu penyebut itu ya. Jadi ada sedikit sedikit kekeliruan, nanti bisa dibenahi kok. Tidak ya. Jadi 23 nah gitu. Oh ya. Itu ya. Itu fungsinya backspace itu ya. Intinya ketika kita menulis salah bisa dihapus. Nah, kemudian diganti benarnya. Begitu. Kita ke home. Kemudian di situ ada teknik 3 sudah ya, nilai sebenarnya. Nah, ini sangat sangat penting nih. Jadi ketika kita mencari hasil pembagian menggunakan teknik penggunaan unsur bilangan, kita harus paham mencari nilai sebenarnya. Nah, itu ada input number, kemudian ada clear, ada home, ada exit. Exit itu keluaran dari aplikasi ya. Itu. Nah, kita bisa input number. Nah, 50 notasi pagar negatif 23 ya, negatif 23. Itu kalau menurut aturan notasi pagar, di sebelah kiri notasi kan positif, di sebelah kanan notasi yang negatif. Berarti notasi pagarnya berubah menjadi 0, itu berarti 500 dikurangi 23 itu ya. Angka di depan tadi ditambahkan dulu ya, baru notasi pagarnya berubah menjadi 0 ya, kemudian dikurangi. Nah, itu hasilnya 477 lagi. Nah, ini coba kita klik ya. Negatif 8-nya ditambahkan pada hasil di sebelah kiri notasi. Nah, menjadi negatif 26. Kemudian notasi pagarnya dilepas karena sama-sama negatif ya, jadi langsung saja dilepas menjadi
negatif 266 itu. Itu ya. Nah, kita clear dulu ya. Jadi itulah fungsi dari aplikasi ini. Kemudian juga ada aplikasi yang lain sebenarnya. Nah, belum bisa saya tunjukkan. Ada aplikasi super mudah mencari jawaban soal pilihan ganda. Ada aplikasi mencari hasil pembagian menggunakan nilai Remin, Swin, dan Tropin. Ada juga penanaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Karena itu sebagai dasar, maka ya perlu kita sampaikan ya kepada siswa-siswi kita, kepada putra-putri kita. Mungkin itu saja. Adapun nanti detailnya atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Itu ada exit ya, ada exit itu keluar dari aplikasi, atau kita ke home dulu coba, ke home dulu. Nah, ini kembali ke home. Yang di home juga ada tombol keluar. Kalau mau kita keluar, kita klik tombol keluar ya, klik keluar, terus konfirmasi ingin keluar sekarang, klik ya. Nah, cukup ya. Itulah aplikasi untuk mencari hasil pembagian menggunakan teknik penguraian unsur bilangan. Nah, di sini juga ada konsep penanaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya ini ya. Coba saya sekalian saya tunjukkan. Nah, ini gambarnya sama dengan yang tadi. Jadi mungkin nanti bisa diganti ya, diganti dengan yang lain. Coba ini sementara bisa digunakan lah ini. Ya. Jadi ada teori, ini ya, penanaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini ya. Untuk detailnya nanti kita, nah ini penting nih, penting disampaikan, ditanamkan kepada siswa-siswi kita. Karena apa? Karena saya sering ngetes secara ringan ya, jadi angkanya hanya kecil untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tapi kebanyakan siswa-siswi yang saya tes itu tidak berhasil mengerjakan secara benar 100% ya. Itu. Maka perlu kita tanamkan kembali kepada siswa-siswi kita, barangkali siswa-siswi Bapak Ibu mengalami hal yang sama ya. Karena ini tidak hanya siswa kelas 4, 5, 6 SD saja, termasuk siswi SMP saja itu masalah konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu masih belum paham. Itu. Nah, ini ya. Ini positif atau negatif yang tidak punya pasangan. Apa artinya tambah, kurang, dan hasil. Plus artinya ditambah atau diberi lagi. Minus artinya dikurang atau diambil. Hasil artinya sisa atau yang tidak berpasangan ya. Tuh, kita ke home. Nah, kemudian kita ke konsep ya. Jadi nanti ini ada 9 soal sebagai dasar ya. Ini positif 4 ditambah positif 2 sama dengan berapa, kemudian negatif 2 ditambah positif 4 sama dengan berapa, kemudian positif 2 ditambah negatif 6 sama dengan berapa, negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan berapa, 4 dikurangi 2 sama dengan berapa. Jadi ada yang
anak-anak itu ada yang paham, ada yang tidak paham, terutama soal yang nah ini banyak siswa yang belum paham soal ini. Kemudian ini juga ya, itu. Jadi ini perlu kita tanamkan kembali kepada siswa-siswi kita. Kita ke home, kemudian latihan ya. Nah, latihan ini ada soal ini untuk memasukkan soal secara otomatis ya, secara acak ini. Jadi ini tidak, ini angkanya acak ini. Cuma di sini kan hanya untuk latihan saja, angkanya hanya dari negatif 20 sampai 20 ya ini. Nah, misalnya kita kerjakan berapa? Hasilnya 14 ya. Kita klik ini aja. Jadi kita tidak perlu menampilkan keyboard ya, biar lebih mudah ya, nggak ribet ya. Kemudian kita cek hasilnya. Hebat ya, hebat berarti benar ya. Jadi ada suara hebat. Nah, kalau benar ada suara hebat. Nah, kemudian kita klik lagi. Nah, misalnya kita menjawab salah misalnya ya, acak aja. Kita cek. Coba lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan terdengar ya suaranya di situ ya. Kalau di sini ada suara coba lagi begitu. Mudah-mudahan ikut kerekam suaranya. Itu. Kemudian clear untuk menghapus tag. Nah, kemudian gimana ya? Untuk plus itu operasi plus itu bisa diganti dengan ini ya. Di sini menggantinya. Nah, misalnya gini ya. Kita soal. Nah, soal lagi. Nah, itu. Di sini menggantinya. Kemudian kalau untuk menulis negatif karena ada hasil negatif, nanti menulisnya begini. Coba misalnya, nah ini ya, 16 dikurangi 13. Oh, ini hasilnya positif ini. Nah ini positif ya. Misalnya kita mau menulis sembarang aja ya. Maaf. Ini kita tidak perlu menampilkan keyboard ya. Misalnya kita akan menulis negatif 45. Kita tulis 45 dulu. 45. Kemudian diklik next. Nah, menjadi negatif 45 ya. Itu. Kemudian misalnya lagi 64. Nah, ini kita hanya coba-coba ya, tidak. Nah, kalau kita menulisnya kelebihan angka misalnya, mau nulis 2 kok tertulis 3, kita bisa klik BS itu ya. BS itu singkatan dari backspace. Nah, gitu. Ya, gitu. Naik BS, cek hasil. Kalau hasil itu kita tidak menjawab, tapi langsung kita ingin tahu hasilnya. 0 ya. Soal lagi, hasil. Soal lagi, hasil. Soal lagi, hasil. Kita ubah plus ya. Soal lagi, hasil. Kita ubah minus, hasil. Nah itu ya. Kita clear, hapus tag semua. Nah, udah ya. Kita bisa keluar dari sini atau kita ke home dulu. Ke home ada keluar ya. Atau kita juga keluar dari sini ya, bisa. Coba kita klik. Oh, udah keluar ya. Itu. Itulah sedikit gambaran aplikasi yang saya buat. Nanti untuk aplikasinya akan saya share. Silakan Bapak Ibu nanti bisa
mendownloadnya, kemudian menggunakannya untuk mengajar kepada siswa-siswi Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu ingin menggunakan silahkan mendownload, tapi kalau Bapak Ibu yang mungkin tidak memerlukan ya nggak apa-apa, nggak mendownload nggak apa-apa, nggak download nggak install nggak apa-apa, bebas lah itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.